lalu kita akan mengawali seluruh rangkaian perkuliahan mata kuliah hukum pemerintahan lokal. Maka sebelum kita sampai pada bahan-bahan atau bab-bab yang akan kita bahas, saya akan menyampaikan orientasi materi mata kuliah ini supaya saudara-saudara nantinya bisa mengantisipasi, bisa memahami secara lebih awal dan kemudian mengikuti seluruh proses yang ada. Nah, orientasi materi hukum pemerintahan lokal ini sebetulnya kalau kita melihat adalah mata kuliah PK ya, mata kuliah PK. Sehingga sebetulnya mata kuliah ini adalah mata kuliah pendalaman di mana sebetulnya saudara-saudara semua sudah pernah memperoleh di mata kuliah hukum tata negara, khususnya di bab hukum pemerintahan lokal gitu ya, sehingga sebetulnya ini hanya pengulangan, namun ada beberapa materi-materi yang lebih spesifik yang merupakan kelanjutan dari materi subbab pemerintahan lokal di hukum tata negara. Nah, tidak terlalu banyak sebetulnya bahannya, namun dalam perkembangannya nanti akan ada beberapa topik yang tentunya membutuhkan konsentrasi lebih karena ada ada materi yang terkait dengan bagaimana sih menyusun organisasi perangkat daerah di pemerintahan lokal. Baiklah, kita lanjutkan orientasi ini. Jadi masih belum ada bahan yang perlu saya sampaikan, namun saya tetap meminta saudara-saudara nanti mencatat secara lengkap dan kemudian mengirim ulang catatan itu termasuk orientasi materi ini, PPT ini dengan narasi ke situs kuliah yang sudah disediakan sesuai dengan durasi. Jadi intinya saya setiap kuliah mempergunakan YouTube ini, saudara-saudara harus mencatat. Intinya itu, harus mencatat dan menyerahkan kembali catatan itu untuk saya periksa melalui situs kuliah. Baik, selanjutnya saudara-saudara. Nah, materi yang menyangkut hukum pemerintahan lokal tentunya ada tujuan. Ya, tujuan instruksionalnya yakni yang pertama agar mahasiswa memahami prinsip-prinsip teori dan hukum positif yang menyangkut keberadaan pemerintahan lokal di Indonesia. Mohon maaf, itu memahaminya ada dua tulisan gitu ya, memahami gitu ya, salah ketik aja ini, typo. Jadi saudara-saudara diharapkan paham akan teori dan hukum positif yang menyangkut keberadaan pemerintahan lokal di Indonesia. Tujuan ini adalah tujuan kognisi istilahnya. Tujuan yang dipergunakan untuk Anda mengingat, ya kan, mengingat apa-apa yang terkait dengan teori dan hukum positif pemerintahan lokal di Indonesia. Namun dalam kuliah online seperti ini, daya ingat semacam ini memang tidak perlu dibutuhkan. Karena apa? Karena saudara-saudara bisa itu dengan mempergunakan daya ingat buatan gitu ya. Ya, tahu sedikit mengenai sesuatu hal atau ingin menanyakan sesuatu hal, buka komputer, kemudian buka internet, browsing di sana, googling di sana, ada situs apa, Anda klik, sudah Anda bisa memunculkan konsep-konsep itu, sehingga tidak perlu mengerutkan mata gitu ya, mengerutkan dahi untuk mengingat-ingat apa sih teorinya, apa sih teorinya. Nah, oleh sebab itulah nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konteks mengikuti perkuliahan eh, daring ini. Selanjutnya yang kedua, saudara-saudara,
yakni agar mahasiswa menyadari akan arti pentingnya keberadaan pemerintahan lokal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis desentralistik. Apa itu pemahaman demokrasi desentralistik juga nanti akan saya sampaikan pada saudara-saudara di dalam materi gitu ya. Jadi setelah saudara paham, setelah saudara mengerti prinsip-prinsipnya, ingat akan prinsip-prinsipnya, lalu saudara akan punya kesadaran tentang pentingnya prinsip-prinsip itu bagi keberadaan pemerintahan lokal dalam sistem ketatanegaraan secara luas, yang dalam hal ini adalah penggunaan sistem atau langgam demokrasi desentralistik. Nah, di Indonesia setelah kita menyelenggarakan amandemen keempat kali, amandemen Undang-Undang Dasar selama 4 kali proses, maka sistem ketatanegaraan kita ini sebetulnya sudah mengarah ke demokrasi desentralistik. Saudara-saudara bisa melihat nanti di dalam pasal 18. Nah, di dalam pasal 18 bab 6 tentang pemerintahan daerah, saudara-saudara bisa melihat di situ bagaimana letak demokrasi desentralistik, dan itu nanti akan saya sampaikan dalam pemahaman mengenai asas-asas penyelenggaraan pemerintahan. Nah, perlu diketahui bahwa menurut konsep yang sudah saya susun, ya, sudah saya presentasikan, sudah saya ujikan, demokrasi desentralistik itu bukan demokrasi kemudian desentralisasi gitu ya, tetapi itu menjadi sebuah satu nomenklatur gitu ya, satu istilah gitu ya, satu istilah yang utuh nyambung begitu. Jadi demokrasi desentralistik bukan demokrasi sendiri, desentralisasi sendiri bukan, tetapi ini adalah demokrasi desentralistik, ya kan? Nah, seperti misalnya demokrasi Pancasila, demokrasi liberal, gitu ya, demokrasi sosialis, gitu misalnya seperti itu. Nah, ini perlu saudara ketahui nanti bagaimana pola demokrasi desentralistik itu. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, itu tidak lain adalah agar mahasiswa mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyangkut pemerintahan lokal di Indonesia berdasarkan teori dan hukum positif Indonesia. Jadi ini adalah yang kedua tadi adalah aspek afektif, penyadaran. Yang ketiga inilah tujuan instruksional dalam konteks psikomotorik. Artinya saudara-saudara diminta untuk mampu menyelesaikan persoalan-persoalan dalam konteks pemerintahan lokal. Nah, dalam konteks yang ketiga inilah nanti tentunya mungkin akan ada tugas bagi saudara-saudara untuk mencari persoalan pemerintahan lokal di Indonesia di lapangan. Ya nggak perlu saudara-saudara sampai ke kantor kabupaten atau nggak perlu, tetapi cukup dengan browsing atau googling di internet gitu. Banyak sekali permasalahannya. Nah, permasalahan itulah nanti saudara-saudara bisa kemudian Anda coba lakukan penyelesaiannya. Syukur-syukur permasalahan itu bisa menjadi topik untuk pengambilan skripsi saudara-saudara. Dan ke PK4, mata kuliah PK4 itu kan mata kuliah yang diarahkan untuk memberikan bekal bagi mahasiswa memperkuat konsep, ya kan, memperkuat konsep untuk menyusun skripsi gitu ya. Nah, oleh sebab itulah sejak saat inilah saudara-saudara harus mulai punya gambaran, khususnya yang ingin mengambil topik pemerintahan daerah dalam skripsinya, maka persoalan atau permasalahan apa yang kira-kira itu bisa Anda teliti dan Anda bisa rekomendasikan apa jawabannya, kan begitu. Nah, dengan demikian nanti saudara-saudara akan ada semacam tugas untuk menginventarisasi persoalan-persoalan terkait dengan pemerintahan lokal, dan itu diharapkan nanti saudara-saudara bisa memperoleh bekal untuk penulisan skripsi saudara-saudara, sehingga ketika saudara-saudara sudah lulus semester ini,
ketika saudara-saudara sudah lulus mata kuliah ini, maka saudara-saudara sudah mempunyai pegangan. Saudara-saudara sudah mempunyai bahan untuk saudara-saudara lakukan penelitian. Harapannya kan seperti itu. Maka saya selalu memberikan masukan kepada mahasiswa bahwa kalau mengambil mata kuliah PK, maka tolong pikirkan mata kuliah PK ini mempunyai dampak langsung terhadap skripsi yang akan saudara ambil. Nah ini. Selanjutnya saudara-saudara, nah, dari tujuan instruksional itu, maka tentunya saya akan mencoba untuk menerjemahkan di dalam pokok bahasan hukum pemerintahan lokal. Jadi tujuan instruksional tersebut, maka akan kita turunkan dalam pokok bahasan. Apa saja pokok bahasanya? Yang pertama tentu adalah pendahuluan. Jadi setelah ini minggu depan kita akan bicara tentang pendahuluan. Yang isinya tidak lain adalah peristilahan, ya, istilah pemerintahan lokal ini perlu diklarifikasi dulu, perlu diverifikasi dulu yang benar yang kayak apa gitu ya. Karena ada istilah pemerintahan daerah, ada juga istilah pemerintahan di daerah, kan begitu. Nah, kemudian setelah itu baru pemerintahan lokal dalam perspektif bangunan negara. Ya kan? Kita coba lihat bagaimana bangunan negara itu. Kalau kita bicara tentang bangunan negara tidak lain adalah bangunan negara kesatuan, konfederasi, dan federal. Ya kan? Kalau bentuk negara itu adalah republik atau monarki, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga itu tidak lain adalah latar belakang pemerintahan lokal di negara kesatuan Republik Indonesia. Nanti akan kita bahas juga di situ. Apa yang menjadi latar belakang perlunya pemerintahan lokal di negara kesatuan? Soalnya di negara kesatuan itu yang namanya kedaulatan, yang namanya urusan pemerintahan, itu adalah urusan pemerintahan pusat atau pemerintah. Gitu ya. Tapi mengapa kok muncul adanya pemerintahan lokal? Nah ini yang perlu nanti kita bahas secara bersama-sama. Gitu ya. Kita sharingkan, saya sharingkan. Bukan berarti saya lebih tahu, gitu ya, kan? Tapi sebetulnya kan saya ini kan bisa dikatakan duluan mengetahui gitu ya. Coba kalau saudara-saudara sudah membaca terus saja, hobinya cuma membaca, maka saudara-saudara tentunya paham semua tentang apa yang nanti saya sampaikan. Dan yang terakhir adalah isi dari bab 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Isinya itu apa saja? Ya kan bagaimana paradigmanya itu gitu ya, karena bab 6 itu kan terdiri dari pasal 18, kemudian pasal 18A dan pasal 18B. Apa makna ketiga pasal besar di dalam bab 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu? Nah, kita akan nanti akan kita coba diskusikan secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, itu adalah tafsir makna pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tafsir makna pasal 18B ini sebetulnya kan di situ menyangkut dua hal. Ya. Yang dimaksud pasal 18B itu ada dua hal, yakni tentang daerah istimewa dan daerah khusus. Nah, daerah istimewa dan daerah khusus. S-nya itu agak bocor ini saya ini. Daerah istimewa dan daerah khusus. Nah, pertanyaannya daerah istimewa itu yang kayak apa? Daerah khusus itu yang kayak apa? Nah ini nanti akan kita bahas secara bersama-sama ya. Nah itu bagaimana? Kenapa kok harus ada daerah istimewa dan daerah khusus? Nah ini ya, saya kalau kuliah itu biasanya nggak bisa dengan satu keseriusan. Tapi kalau proses kuliah gitu ya, soal presensi, soal ketepatan waktu, soal konsistensi, ya bisa dikatakan saya ini orangnya tertib, tegas,
tanpa kompromi. Tapi dalam keseharian, dalam kuliah, kalau pas kuliah offline itu, saya banyak bercanda kalau di kelas. Ngomong khusus saja masih khusus. Istimewa, pemerintah daerah yang bersifat khusus. Nah itu S-nya itu agak panjang gitu ya, karena ada tanda-tanda gitu ya. Nah, tanda-tanda apa? Nanti aja Anda saudara-saudara kelak akan tahu dengan sendirinya. Nah, ini tafsir makna pasal 18B. Apa itu? 18B ada dua. Kalian bercanda ini saya ini. Yang satu persoalan daerah istimewa, daerah khusus dan daerah istimewa. Yang kedua adalah masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Pertanyaannya kenapa masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional dimasukkan dalam koridor bab 6 Undang-Undang Dasar 45 dengan judul pemerintahan daerah? Apakah masyarakat hukum adat itu termasuk bentuk pemerintahan ataukah hanya semacam sebuah entitas budaya, ya kan? Atau the tangible heritage misalnya, seperti intangible heritage misalnya, ya kita nanti akan bahas secara bersama-sama. Nah, kemudian yang ketiga, saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana sejarah pemerintahan lokal di Indonesia. Ya kan? Nanti akan kita runut dari Hindia Belanda, jadi dari zaman Jepang, kemudian dari Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Res, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Undang-Undang Dasar 1945, ya kan? Setelah dekret Presiden, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia setelah amandemen. Tentu ada perubahan secara itu, gitu ya. Ada perubahan-perubahan. Kemudian ada prinsip-prinsip baru yang dikembangkan. Karena bagaimanapun juga memang Indonesia ini masih di dalam tataran mencari bentuk penerapan sistem demokrasi, khususnya sistem demokrasi desentralistik yang ada di Indonesia. Bagaimana polanya? Dulu menghendaki otonomi. Sekarang kalau saudara-saudara melihat di dalam perkembangannya, khususnya lagi setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, langgam otonomi dan demokrasi desentralistik di Indonesia itu mengalami penyusutan. Harus diakui, mengalami penyusutan. Pemerintah pusat mempunyai kewenangan yang relatif besar, lebih-lebih di masa pandemi ini, ya kan? Pola-pola sistem pemerintahan condong lebih sentralistik, dan daerah sampai saat ini tenang-tenang saja, kelihatannya nyaman dengan pola semacam ini. Sementara kalau lihat di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 ayat 5, maka di situ jelas konstitusi menegaskan, ya kan? Konstitusi menegaskan bahwa itu otonomi luas, ya kan? Otonominya otonomi luas. Tapi pertanyaannya adalah apakah keluasan itu di dalam perkembangan saat ini itu memang sudah sesuai dengan konstitusi, kan begitu. Nah, nanti kita akan bahas di dalam sejarah pemerintahan lokal di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Nanti bagaimana itu? Nah, saudara-saudara bisa lakukan semacam penelitian. Misalnya, persoalannya adalah bagaimana desentralisasi dan otonomi daerah setelah pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena ada beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu yang mengubah Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Nah, itu saudara-saudara. Nanti akan kita bicarakan di sini. Sistem sejarah pemerintahan lokal di Indonesia. Lalu, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan lokal. Nah, ini nanti juga kita akan bahas. Asas-asasnya apa?
Dan bagaimana pelaksanaan dari asas-asas itu? Ada asas desentralisasi, ada asas dekonsentrasi, ada asas DPDPWIN. Nah, DPDPWIN nanti akan kita lihat bagaimana polanya dari undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia sampai ujungnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Itu akan kita bicarakan juga dalam konteks asas-asas penyelenggaraan pemerintahan lokal. Selanjutnya, saudara-saudara, sistem rumah tangga daerah. Nah, ini nomor 5, ini sistem rumah tangga daerah. Sistem rumah tangga daerah itu apa? Ya kan? Sistem rumah tangga daerah secara singkat saya sampaikan adalah sistem rumah tangga daerah itu tidak lain adalah tata cara, ya kan? Tata cara atau suatu tatanan, sorry, bukan tata cara, tapi tatanan. Sistem itu kan tatanan, saudara-saudara. Suatu tatanan yang dimaksud untuk membagi wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu aja, bagaimana cara membaginya? Apakah seluruh urusan pemerintahan itu memang menjadi kewenangan untuk diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, ataukah akan ada distribusi, ada penyerahan? Nah, itu nanti akan kita lihat di dalam sistem rumah tangga daerah. Nah, ini saudara-saudara nanti kita akan coba lihat bagaimana polanya, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah setelah sistem rumah tangga daerah, dengan adanya sistem rumah tangga daerah yaitu suatu tatanan untuk membagi wewenang, dan ketika pembagian wewenang itu kemudian ada, maka daerah memiliki urusan pemerintahan, maka urusan pemerintahan itulah bagaimana prinsip penataan urusan pemerintahan daerah itu. Sistemnya, teorinya ada, kemudian kita turunkan menjadi prinsip penataan urusan pemerintahan daerah itu kayak apa. Ya, dan bagaimana urusan pemerintahan itu ditata. Nah, kemudian saudara-saudara yang ketujuh, nah, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, tentu dibutuhkan organisasi perangkat daerah. Tidak bisa pemerintah daerah itu hanya dijalankan oleh bupati, wakil bupati, sekda, kemudian DPRD, tidak mungkin. Justru harus ada organisasi perangkat daerah yang merupakan instansi teknis untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Misalnya dinas. Nah, itu nanti akan kita coba lihat bagaimana organisasi perangkat daerah itu dibentuk. Kita akan coba lihat nanti. Nah, dari sinilah nanti saudara-saudara bisa kemudian meneliti apa sih kriterianya suatu organisasi perangkat daerah itu dibentuk dan mengapa Kabupaten A itu organisasi perangkat daerahnya seperti itu. Ya kan? Hanya memiliki 13 dinas misalnya. Hanya memiliki sekitar 19 dinas misalnya. Mengapa seperti Anda bisa melakukan penelitian di daerah Anda masing-masing. Kemudian dikonsultasikan, dijadikan sebagai sebuah skripsi, diteliti, lulus dah. Kalau sudah pendadaran. Enak kan sebetulnya kuliah daring itu, ya kan? Bimbingan juga harus mempergunakan daring gitu. Maka selagi kuliah daring, tolong saya minta saudara-saudara itu kejar, aktif gitu ya. Karena bagi saya kuliah daring itu kecerdasan ilmiahnya itu hanya kecerdasan alamiahnya, kecerdasan alamiahnya itu tidak terlalu dipergunakan. Yang dipergunakan itu kecerdasan buatan. Dan kalau kecerdasannya mengandalkan kecerdasan buatan, maka karakter itu yang harus menjadi tulang punggung bagi perkuliahan ini. Maka terus terang, saya strict dengan yang namanya presensi. Sangat ketat saya dengan presensi. Setiap kuliah daring
setiap jadwal kuliah daring selalu harus ada tugas mencatat dan harus dikembalikan. Tidak dikembalikan berarti saya anggap tidak masuk. Dan tanpa kompromi, tidak bisa diganggu gugat itu. Karena apa? Karena sama, kecapeannya itu sama. Saya membuat YouTube ini juga capek, Anda kuliah mencatat juga capek gitu ya. Karena apa? Kuliah daring itu tidak ada istilahnya ketika kuliah itu kemudian enak-enakan. Kecuali kalau memang tidak ada kuliah, pas tidak ada kuliah santai aja gitu ya. Mau ujian, saya yakin kok nggak ada yang belajar. Mengapa? Toh nanti bahannya juga sudah ada dari bahan kuliahnya Pak Hestu gitu ya. Nah itu bisa dibuka lagi kan begitu. Nah kemudian berikutnya saudara-saudara, tugas-tugas. Jadi kalau kita melihat pokok bahasanya itu ada 7. Tapi 7 ini akan terjadi selingan tugas-tugas. Ya, kita ini kan 2 SKS. Kalau 2 SKS itu pertemuannya sebanyak 14 atau 16 kali gitu ya. Antara 14 sampai 16 kali lah gitu ya. Nah, berarti kan saya harus ada 2 kali pertemuan. Setiap bab itu ada 2 kali pertemuan. Dan mudah-mudahan memang dalam konteks 2 kali pertemuan itulah terpenuhi. Baik itu mempergunakan sinkronisasi perkuliahan daring, misalnya mempergunakan MS Team, ya kan, atau dengan asinkron, dengan mempergunakan situs kuliah. Ya, yang sinkron menurut aturan baru itu tidak lain, tidak hanya sekedar MS Team, tetapi juga WA. Jadi kalau ada sesuatu yang ingin saudara-saudara tanyakan, silahkan saudara WA pada saya. Bisa jadi nanti suatu ketika saya juga akan mempergunakan live YouTube. Bisa jadi seperti itu. Itu sinkron. Nah, aturannya itu sinkron seperti itu. Jadi yang namanya situs kuliah bisa saja dipergunakan sebagai media untuk sinkron kelanjutannya gitu ya. Nah, inilah pokok-pokok bahasan hukum pemerintahan lokal yang perlu saudara-saudara persiapkan. Nah, selanjutnya saudara-saudara, setelah kita melihat pokok bahasan, tentunya kita akan coba melihat literaturnya apa dan wajib. Literatur wajib, kenapa saya mengatakan wajib? Karena saya tidak membuka kesempatan bagi saudara-saudara untuk copy paste situs lain yang ribuan, jutaan ada di Google. Ketika saudara-saudara menjawab ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Jawaban yang saya anggap benar itu berdasarkan literatur wajib saya ini dan bahan kuliah YouTube ini. Jadi itu literatur wajib itu yang dipergunakan. Ketika saudara-saudara menjawab tidak didasarkan literatur wajib itu, yang ada di atas saya itu, dan tidak didasarkan kepada bahan PPT serta omongan saya ini, tetapi didasarkan pada situs lain, walaupun situs lain itu pendapatnya profesor doktor, tetap saya salahkan. Tetap saya salahkan. Mengapa? Dengan menyebutkan menurut profesor doktor bla 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 bla. Saya tidak menginginkan itu. Yang saya inginkan adalah jawaban yang berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan termasuk literatur wajib ini. Loh Pak, kok textbook? Yo jelas harus textbook. Karena
ujian daring itu kan open book malah open-opennya. Berarti kan saya tidak memiliki ukuran, nggak memiliki kriteria. Jika saya tidak menentukan ukurannya itu didasarkan dengan apa yang saya ucapkan, literatur wajib, serta PPT saya. Ukurannya ya hanya itu. Walaupun saya sadari apa yang saya sampaikan mungkin tidak sehebat yang disampaikan di situs-situs yang pendapatnya profesor doktor itu. Tapi saya tetap harus memiliki satu ukuran, satu kriteria. Kalau tiba-tiba saya tidak memberikan kriteria semacam ini, semua jawaban benar dong. Nah itu saudara-saudara, kenapa saya kuliah ini textbook thinking dari apa yang saya sampaikan. Ya karena semuanya open book. Ya kan? Nanti kalau saudara-saudara nulis skripsi, silahkan. Kan makanya saya mengatakan bahwa ujian daring, kuliah daring, itu hanya mengandalkan pandainya kita itu melakukan copy paste dengan mouse ini. Cret, copy paste. Cret, copy paste. Hanya itu kok. Kualitas daya ingat dipakai sebagai ukuran? No. Kualitas copy paste. Nah itu saudara-saudara. Maka di satu sisi kuliah daring ini menguntungkan. Tapi di sisi lain merugikan karena apa? Karena saudara-saudara tidak dilatih dengan memperkuat daya ingat terhadap sebuah konsep. Dunia milenial sekarang ini, orang hanya mengandalkan kecerdasan buatan. Anda bisa kok semuanya menjadi konsultan hukum hanya berpegang pada handphone ini. Nggak perlu Anda punya perpustakaan dengan ribuan buku, ratusan buku, berapa eksemplar, cukup dengan ini. Mas, saya pengen tanya mas. Ada orang yang pengen ngomong dengan Anda. Cara melakukan gugatan terhadap orang ini bla bla gimana? Buka aja, googling, lihat cara melakukan gugatan. Sudah ketemu semua di sini. Sudah ketemu semua di laptop saudara. Selesai sudah. Jadi, saudara-saudara, dunia milenial adalah dunia instan. Ya kan? Dunia instan. Pandai. Banyak pandai. Kalau ukurannya hanya numerik, ukurannya hanya soal kepandaian. Sekarang ini banyak orang pandai. Ya kan? Pandai karena apa? Banyak sekali bacaan yang sudah tertera di media sosial. Di grup WA itu kan berulang kali itu. Wah, share, detik.com, share ini, share itu, share ini, orang sudah wah. Nah, itu saudara. Maka saya mengatakan literatur wajib. Artinya, saudara harus menjawab berdasarkan buku-buku dan apa yang saya sampaikan di dalam kuliah lewat YouTube ini. Satu, ya ini hukum tata negara Indonesia. Anda sudah punya yang mengambil hukum tata negara saya. Dulu ada yang bukunya warnanya merah putih, sekarang ada bukunya yang warnanya agak kuning-kuning gitu ya, agak kuning apa tuh. Silahkan saudara-saudara bisa mengambil atau bisa pinjam. Wajib itu nggak mesti harus beli kok.
Yang penting wajib Anda baca. Ya kan? Anda bisa pinjam kakak kelas. Kalau ada yang mau beli, ya silahkan. Tetapi di toko biasanya sudah nggak ada. Di Gramedia nggak ada biasanya. Kemudian di Togamas tidak ada. Kemudian di sosial agensi mungkin juga tidak ada. Saya nggak tahu di shopping, di depan UII, saya tidak tahu ada atau tidak. Mengapa demikian? Ya karena saya harus terbuka bahwa buku-buku manual semacam ini kalah dengan buku-buku yang sifatnya elektronik, e-book, kalah. Sehingga penjualan buku semacam ini adalah lesu. Dan akibatnya apa? Penerbit nggak berani untuk memasarkan. Akhirnya apa? Akhirnya silahkan yang membutuhkan hubungi penerbit. Saya sudah kirimkan emailnya nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, silakan Anda itu mau pinjem di perpustakaan, ya perpustakaan juga belum buka sampai sekarang. Pak, yang digital ada nggak ya? Nggak ada yang digital buku ini. Sekarang sedang saya coba saya digitalisasi, gitu ya. Pertanyaannya kalau saya digitalisasi, pertama, soal hak ciptanya bagaimana nanti kalau difotokopi seenaknya atau di apa, diduplikasi dengan seenaknya sendiri. Buat buku itu kan nggak susah, nggak mudah gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah saya nggak tahu persis ini masalah royaltinya bagaimana. Ya harus fair saya, harus terbuka saya, harus jujur saya. Ya kan? Kalau memang ada royalti, masalahnya bagaimana? Caranya penghitungannya bagaimana? Cara orang memiliki buku saya ini dalam konteks digital bagaimana? Cara membelinya bagaimana? Ini sedang saya konsultasikan, sedang saya coba pikirkan. Karena apa? Karena terus terang aja memang ada filenya itu ada saya. Buat buku saya punya file di komputer saya ini, ada. Tapi belum saya digitalisasi. Nah, oleh sebab itu, silakan saudara-saudara bisa melihat di dalam atau pinjam teman Anda, pinjam kakak kelas Anda, kemudian atau beli, silakan. Atau mungkin di aplikasi lab UAJY, ya kan? Mungkin ada itu. Kalau nggak salah lab lab perpustakaan UAJY itu sudah memiliki semacam aplikasi untuk handphone. Ada kok itu. Maaf, saya nggak punya aplikasinya. Dulu di handphone saya yang lama itu sudah ada, tapi rusak handphone saya yang lama. Ada itu aplikasinya, silahkan Anda tanyakan. Aplikasi perpustakaan Atmajaya. Tapi kemarin saya memiliki, tapi bukunya masih tidak, kurang lengkap, ya kan? Bukunya kurang lengkap. Banyak buku-buku yang dari pengarang orang luar. Saya sudah mengusulkan pada waktu itu, buku-buku dari dosen Atmajaya yang dimasukkan sambil istilahnya apa ya? Iya, dalam tanda kutip menghargai orangnya sendirilah gitu ya. Wong dosen-dosen Atmajaya, Fakultas Hukum juga banyak sekali yang jadi penulis buku gitu ya. Kenapa ini tidak diberi fasilitasi gitu ya? Mahasiswanya juga tentunya bisa membaca konsep-konsep atau buku-buku yang dikarang oleh dosennya sendiri gitu ya. Nah, saya nggak tahu persis gitu ya. Kenapa kok belum ada? Baik, saudara-saudara. Yang kedua, demokrasi desentralistik dalam belenggu bikameral semu. Ini juga buku terbaru saya. Ya. Itu terbit tahun 2020 kalau nggak salah ya. Tahun kemarin ini, demokrasi desentralistik dalam belenggu bikameral semu, silahkan. Ada itu. Di penerbit juga tidak diperjualbelikan secara luas. Ya.
tidak diperjualbelikan di secara apa masif gitu ya di Gramedia atau di mana gitu. Banyak teman saya yang tanya, Pak, Mas itu bukunya yang terbaru itu kalau beli di mana ya? Di Gramedia ada nggak ya? Saya mengatakan nggak dijual di Gramedia, nggak dijual di ini, nggak dijual di buku-buku karena apa? Karena ya saya dikasih tahu sendiri oleh penerbit kalau eh, penerbit tidak berani untuk memasarkan karena kalah dengan sekarang ini buku-buku itu memang lesu, ya kan? Lesunya itu karena yang pertama budaya literasi memang mengalami penurunan yang cukup drastis. Orang lebih senang baca media sosial lewat internet, media di luar mainstream gitu ya, daripada membaca buku. Yang pertama itu, dan oleh sebab itulah buku-buku digital menjadi penting, itu yang pertama. Yang kedua itu buku digital menjadi penting, literasi sudah mengalami penurunan gitu ya. Zaman saya kecil dulu komik itu menjadi bacaan sehari-hari. Komik Semar Garing Petro, komik Gundala Putra Petir, gitu. Godam, Pangeran Melar, itu dulu waktu saya SD selalu menjadi bahan bacaan saya gitu ya. Beli, sewa dulu itu menyewa. Wah itu antri sampai. Sekarang nggak ada persewaan komik semacam itu. Jadi budaya itu mengalami penurunan bersamaan dengan mengalami pergeseran bersamaan dengan meningkatnya media sosial melalui internet. Ya, teknologi memang ada plus minusnya. Yang berikutnya adalah otonomi daerah, titik berat otonomi dan urusan rumah tangga daerah. Ini dengan buku saya juga, gitu ya. Yang saya karang juga sudah habis buku ini, tapi saya masih memiliki. Kalau ada yang ingin, bisa nanti saya pinjami, kemudian saya difotokopi gitu ya. Tapi kalau fotokopi ya cepat segera langsung dikembalikan karena ini buku ini tinggal satu-satunya yang saya miliki. Kemudian berikutnya adalah buku Kilas Balik Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebuah tinjauan historis yuridis. Ini juga buku saya yang tinggal satu-satunya di perpustakaan saya, di ruang kerja saya. Sehingga kalau ada yang pinjam, segera difotokopi silahkan dan segera dikembalikan gitu ya. Karena ini dokumen bagi saya gitu ya. Karena kan sewaktu-waktu bisa saya tulis ulang gitu ya, saya revisi. Kemudian otonomi daerah, peluang dan tantangan. Ini suara pembaruan. Jadi kumpulan tulisan di suara pembaruan gitu ya, ada buku gitu ya. Kemudian kalau tidak salah aspek-aspek hukum otonomi daerah Amrah Muslimin. Kelihatannya yang dua ini, otonomi daerah peluang dan tantangan, aspek-aspek hukum otonomi daerah itu di penjual buku depan UII atau di mana shopping center mungkin masih ada mungkin masih ada. Nah, selanjutnya saudara-saudara, buku-buku itu yang perlu saudara perhatikan, kok bukunya Pak Estu semua gitu. Iya, karena saya nulis buku, kendati nulisnya itu mungkin pertama kali saya mencoba dengan iseng, kemudian makin lama makin serius. Ya saya punya buku sendiri, kenapa tidak saya tawarkan sendiri gitu loh. Ya kan? Karena punya buku ya harus realistis dong. Karena ada buku saya, iya yang saya tawarkan buku saya gitu ya. Kecuali kalau saya tidak mengarang buku. Nah, itu. Setelah itu kita akan coba. Nah, ini buku Demokrasi Desentralistik dalam Belenggu Bikameral Semu itu ini. Bukunya ini ada di penerbit. Silahkan kalau saudara-saudara mau memiliki gitu ya. Silahkan. Saya persilahkan untuk menghubungi penerbit. Nomor teleponnya sudah saya share di WA Group. WA Group tolong terus Anda monitor karena akan ada pengumuman-pengumuman.
apa saja gitu ya melalui WA Group. Selanjutnya saudara-saudara, selanjutnya tidak lain adalah metode penilaian. Nah ini, saya selalu terbuka. Kalau menilai itu saya selalu terbuka. Penilaian saya seperti ini. Yang pertama, unsur komponennya penilaian dan bobotnya adalah yang pertama tugas. Tugas itu bobotnya 10%. Nah, oleh sebab itu, ingat saudara-saudara, setiap kuliah ada tugas. Dan tugas ini saya kasih bobot 10%. Setelah kuliah ini, hanya orientasi materi ini, ya ada tugas. Tugasnya apa? Ya nanti mencatat dan mengembalikan ulang di situs kuliah. Itu saya nilai 10%. Ya, di samping yang mengirimkan tugas juga saya anggap masuk. Yang tidak mengirimkan tugas tidak memperoleh nilai tugas, sekaligus saya anggap tidak masuk alpha. Nah itu cara saya memang seperti itu gitu ya. Kemudian berikutnya UTS 40%. Ujian tengah semester 40%. Berikutnya ujian akhir semester 40%. Presensi 10%. Nah, jadi Anda kirim tugas itu juga sekaligus saudara saya nilai presensi saudara. Kemarin tuh ada sekitar berapa ya mahasiswa yang tidak masuk itu. Tidak pernah mengirim tugas. Ingat, kirim tugas per jadwal kuliah. Bukan dikumpulkan jadi satu menjelang UTS ngomong dengan saya di WA. Pak, saya mau mengumpulkan tugas dari pertemuan pertama sampai pertemuan sebelum UTS. No, nggak akan saya terima. Tidak akan saya terima. Jadi ngumpulin tugas nabung. Nah, tugas itu ya selesai kuliah, Anda nyatat, kirim ulang. Nah, itu tugas. Kemarin juga ada yang seperti itu. Ngeyel anaknya. Wah, nggak bisa Pak kok. Kan harusnya bisa Pak. Yang mengharuskan siapa? Kan saya sudah memberikan aturan bahwa setiap kuliah mencatat, kirim ulang catatan itu. Dan mengirimnya ulang itu jangan pakai PDF, pakai Word, karena akan saya koreksi. Kalau pakai PDF kan sulit saya mengoreksinya. Presensi 10%. Setelah itu, saudara-saudara, penentuan nilai akhirnya bagaimana? Yang dapat A itu adalah mereka yang memperoleh jumlah totalnya itu lebih besar sama dengan 85. Jadi 85 ke atas itu dapat A. Ya. Kemudian yang dapat B itu 70 sampai 84. Kemudian yang dapat C 50 sampai 69. Yang dapat D 30 sampai 49, yang dapat E di bawah 29. Mungkin dari saudara-saudara ada yang bertanya, Pak, kan ada A minus, B minus, B plus, C minus, C plus, D minus, D plus. Kan ada itu, Pak. Iya. Nanti dari ini saya masukkan ke standar yang ada di universitas melalui sistem melalui si Atma itu. Kalau di tempat dosen dan karyawan itu ada yang disebut SPKP, Sistem Penilaian Kinerja Pegawai. Itu saya buka jret, nama Anda sudah ada di situ, ya kan? Kemudian nilai akhir sudah ada di situ, termasuk di SPKP itu juga ada nilai UTS dan nilai UAS, itu nanti Anda bisa melihat setelah saya upload gitu ya.
Dan nilai akhir nanti juga ada itu di situ. Begitu saya masukkan misalnya 84 gitu ya, blank gitu itu. Bisa saja itu menjadi B plus misalnya gitu. Nah ini, nilai saya ini memang absolut sifatnya. Jadi nilai absolut, bukan nilai relatif. Sementara standar yang ada di universitas itu adalah nilai relatif. Oleh sebab itu kemarin kalau saya di WA group itu saya mengatakan kalau ada mahasiswa yang tanya nilai, minta klarifikasi nilai, saya persilahkan WA saya akan saya tunjukkan. Tapi begitu nilainya itu ternyata lebih rendah dari yang ada di nilai akhir, ya berdasarkan klarifikasi itu kalau nilainya lebih rendah akan saya kembalikan ke nilai asli. Misalnya, dulunya itu dapat nilai B+. Wah, nggak puas. Harusnya saya A, Pak. Oke, ternyata dia dapatnya itu setelah saya lihat itu diklarifikasi sesuai dengan termasuk soalnya, termasuk jawabannya. Oke, silakan, ayo kita diskusi. Termasuk jawabannya, nilai ulang ternyata lebih rendah dari 70, misalnya dapat 60. Duh, ini harusnya dapat C. Nah, tak turunkan dapat C. Karena apa? Karena Anda membutuhkan klarifikasi. Saya juga setelah saya mempergunakan kebijakan-kebijakan saya, termasuk dalam penentuan nilai akhir, kemudian masih ada orang yang mengklarifikasi, saya juga mengklarifikasi kebijakan saya. Oh, ternyata kebijakan saya itu nggak benar. Ya saya turunkan. Fair kan? Nah, saya terbukanya seperti itu, Mas. Nah, kan kalau ada beberapa dosen yang mengatakan nilai dosen tidak dapat diganggu gugat. Ya kalau dapat diganggu gugat, berarti kan bisa turun nilainya. Bisa naik, bisa turun. Nah, tergantung nanti hasil klarifikasinya. Maka silakan kalau Anda mau klarifikasi, silakan kalau teman-teman mahasiswa mau klarifikasi. Tetapi ingat, ya, konsekuensinya. Klarifikasi bisa nilainya tetap, bisa nilainya naik, bisa juga nilainya turun. Nah, itu ya, tolong dipahami itu. Selanjutnya, saudara-saudara, setelah metode ini, saya akan sampaikan. Iya, setelah metode ini, nah ini yang terpenting ini. Saya akan membangun karakter saudara-saudara lewat digital, lewat daring, tata tertib perkuliahan. Yang pertama, saudara-saudara, itu selama kuliah daring, mahasiswa wajib mencatat semua narasi dan bahan kuliah yang disampaikan oleh dosen, serta mengirim kembali catatan tersebut ke situs kuliah dengan mempergunakan file Word. Di situ kan sudah ada itu di submitted-nya itu kan sudah ada. Filenya Word, bukan foto catatan Anda, cepret, kamu kirim. Enggak. Bukan PDF. Enggak. Word, file Word. Enggak usah khawatir. Enggak bakalan saya ubah-ubah itu. Ada yang kelihatannya khawatir kemudian di PDF-kan. Ngapain? Justru di PDF-kan itu saya nggak bisa koreksi. Maka siapapun yang mempergunakan cara semacam itu tidak akan kok saya koreksi dan saya anggap salah. Kalau tugas saya anggap tidak mengirimkan tugas. Itu saudara-saudara. Ujian tengah semester maupun akhir semester yang ngirim dengan foto cepret kemudian dikirim, yang ngirim dengan PDF juga tidak akan saya nilai. Saya anggap salah semua. Karena yang akan saya nilai adalah file Word. Aturannya seperti itu. Supaya apa? Karena dengan file Word saya bisa melakukan review. Wah, dengan nganu bisa Pak di-convert. Repot saya. Ngapain saya harus convert? Sementara dikejar pekerjaan lain. Dikejar dengan koreksian lain.
convert lagi, enggak. Saya tidak akan melakukan convert. Anda harus tetap mempergunakan Word. Sekali lagi, Word, Word, Word. Itu ya saudara-saudara. Pak Estu kok galak sih sekarang? Ya harus. Karena ini daring saudara-saudara. Saya nggak bisa ketemu dengan saudara-saudara. Nah, berikutnya, bahan kuliah dapat berasal dari channel YouTube maupun kuliah sinkronisasi lewat dialog melalui Teams Microsoft dan atau media online lainnya. Nah, itu saudara-saudara. Perlu ya. Kemudian berikutnya, selama kuliah tatap muka online lewat Teams Microsoft atau media online lainnya, misalnya Google Meet gitu ya. Saya bisa melihat saudara, maka saudara mahasiswa wajib berpakaian sopan. Ya, wajib berpakaian sopan. Maksud berpakaian sopan tidak lain adalah kaos berkerah. Seperti yang saya pakai ini baju. Kaos oblong tidak diperkenankan. Kaos singlet tidak diperkenankan. Ya kan? Pakaian. Ya kan? Harus pakai itu gitu ya. Karena kuliah, ini tetap kuliah gitu ya. Harus pakai celana, Pak. Ya terserah. Mau pakai celana, mau pakai celana pendek, mau pakai sarung bawahnya. Tapi yang jelas atasnya harus mempergunakan baju sopan. Itu saudara-saudara. Selanjutnya, bahan untuk menjawab ujian adalah bahan kuliah yang sudah diberikan selama kuliah online dan mahasiswa dilalang keras copy paste dari situs lain. Untuk itu selama kuliah daring mahasiswa wajib mencatat semua bahan yang disampaikan dalam kuliah daring. Bahan untuk ujian seperti itu. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Bahan yang berasal dari channel YouTube akan dihapus atau saya private seminggu sebelum ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Oleh sebab itu, mahasiswa diwajibkan terus mencatat setiap kuliah online yang mempergunakan channel YouTube. Syukur-syukur ada yang bisa mendownload, ya nggak menjadi masalah. Tetapi begitu seminggu menjelang ujian, ya, seminggu menjelang ujian, maka channel YouTube saya akan saya private, tidak bisa dibuka oleh siapapun juga. Nah, kita lihat perkembangan nanti. Kalau misalnya saya pikir-pikir, enggak saya private ya. Ya sudah, enggak saya private. Ya. Tapi kalau ternyata perkembangannya nanti banyak mahasiswa yang tidak mencatat, tidak mengirimkan, banyak yang bolong kuliahnya, alias presensinya apa, ya akan saya private. Gitu ya. Selanjutnya, selama kuliah mahasiswa wajib masuk dalam grup WA yang telah dibuat untuk dipergunakan sebagai sarana komunikasi dan informasi terkait dengan perkuliahan dan atau ujian. Untuk itu, silakan satu mahasiswa atau beberapa mahasiswa berinisiatif untuk membuat WA group. Dan saya atau dosen dimasukkan sebagai anggota tapi jangan ditempatkan sebagai admin. Ya, WA group sudah ada ini, teman-teman di pemerintahan lokal sudah ada. Silakan dimanfaatkan kalau ada apa-apa lewat WA group. Kalau ada pertanyaan lebih baik ditanyakan lewat grup, jangan japri. Supaya apa? Supaya teman yang lain tahu ada persoalan. Oh, kalau ada persoalan seperti ini, teman yang lain, oh jawaban saya seperti ini, sudah tahu. Tidak kemudian numpuk-numpuk, oh japri semua. WA group gunanya dipergunakan untuk itu kan. Kemudian persyaratan presensi untuk dapat mengikuti ujian akhir semester minimal kehadiran kuliah online 75%. Dosen saya akan selalu melakukan pemantauan dan verifikasi presensi melalui sistem informasi perkuliahan yang sudah ada. Begitu saudara-saudara. Kemudian jika ada kesulitan terkait dengan koneksi internet,
silakan mahasiswa menghubungi dosen melalui WA Group. Tapi sebetulnya ini kasus per kasus. Tapi pada intinya, ketika kita kuliah daring, maka segala kemungkinan berkaitan dengan sinyal internet harus sudah dapat diantisipasi. Mulai semester ini, tidak ada kompromi di tingkat universitas. Kalau yang kemarin-kemarin masih uji coba, masih sekarang ini udah yang namanya internet harus betul-betul dipersiapkan secara optimal. Nah, itu ya saudara-saudara. Selanjutnya, ya selanjutnya saudara-saudara yang telah kampus kita, yang sering dulu saudara-saudara bercengkrama di sini, dan sekarang masih sepi. Di taman itu sudah ada tulisan Fakultas Hukum, booth untuk foto, ya kan? Silakan nanti kalau sudah pandeminya tidak sudah mulai mereda, kita bisa foto bersama-sama. Demikian saudara-saudara. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kuliah yang akan datang dan salam sehat selalu. Teng 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 teng. Dadah.